Ya, kembali lagi tentunya bersama saya Radias Dahril dalam program Bukan Perempuan Biasa. Dan kita kembali ke narasumber kita di pagi hari ini, pemirsa. Ya, Kak Maya, menyambung tadi nih statement Kak Maya bahwa memang ada hal-hal yang istilahnya kita harus smart. Oh, ini perlu diangkat ke ranah publik. Oh, ini yang tidak perlu, seperti itu. Itu hal-hal seperti itu apakah memang istilahnya sebagai seorang Kak Maya nih, dari pandangan perspektif Kak Maya, itu kadang-kadang nih hal-hal seperti itu kita tidak bisa bedakan nih, kita kadang ceroboh apalagi kalau kita pemula. Kalau untuk Kak Maya sendiri itu gimana tuh? Bukan cuma di dunia politik kita harus menerapkan itulah, utamanya kepada kita yang masih berjurnalis, bahwa ada sebenarnya rambu-rambu pribadi kita. Ketika kita mengeluarkan berita, ketika kita mengeluarkan informasi itu, mestinya kita bertanya ke diri kita, apakah informasi kita ini berguna untuk orang lain? Apakah memang niat kita ini untuk memberikan manfaat? Atau hanya untuk membuat huru-hara? Kan kadang begini, kadang ada berita keluar itu karena mau wah gitu kan. Tapi kita pernah tidak ada tersentil bahwa adakah yang tersakiti dengan berita kita? Betul. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu sih berniat apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, bisa memberikan manfaat, bisa paling tidak untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau justru karena yang berat itu ketika penyesalan itu kepada diri kita sendiri. Itu hukuman terberat. Jadi saya selalu mikir gini, kalau berita saya ini keluar, terus ada kenapa-kenapa, bisakah saya memaafkan diri saya? Itu yang selalu menjadi frame untuk saya melakukan. Karena jujur saja, ketika kita berada di frame politik, seperti saya masuk dalam jajaran pengurus DPD, banyak isu-isu, kalau maksudnya kita mau sekedar melempar isu, belum keluar, belum teman-teman masih kasak-kusuk, tapi saya lebih banyak dia. Karena saya pikir saya juga di politik itu punya rambu sendiri. Ya, betul. Saya punya, ini rumah saya yang harus saya jaga juga, kayak gitu. Get the point. Ya, kita ke hal lain nih, maksudnya Kak ya. Hal lain ini mungkin berhubungan dengan pengalamannya Kakak nih, Kak Maya, sebagai seorang jurnalis atau volunteer. Kira-kira pengalaman-pengalaman seperti apa yang ditemui atau dirasakan? Temuan-temuan apa, mulai yang paling menggembirakan sampai mungkin yang ekstrim seperti itu, mungkin bisa diuraikan ke pemirsa netizen. Saya cuma bilang bahwa di setiap bencana itu selalu memberikan pelajaran untuk kita. Mulai dari sejak zaman mahasiswa, saya turun di setiap, kalau kita di Sarusun namanya operasi ya, mulai dari orang tenggelam, orang hilang di gunung, banjir dan lain-lain, sampai lepas dari kampus lagi membuat sebuah organisasi lagi yang kemanusiaan, bahwa di setiap bencana dan peristiwa itu selalu memberikan pelajaran kepada kita. Kalau yang saya lihat seperti di tsunami Aceh kemarin itu, saya cuma bilang bahwa Tuhan itu saya kadang sampai saya bilang ada buku yang sempat kami buat untuk mencari dana waktu pembangunan sekolah, dan ternyata direkam sama sahabat saya yang jadi editor waktu itu, Muhari Wahyu Murbal. Saya cuma bilang ketika dia ngobrol, saya pikir waktu itu dia enggak rekam nih. Saya 2 minggu pulang itu, dan saya ternyata masih menangis. Saya bilang, saya pikir habis air mataku waktu di Aceh. Ternyata ketika pulang di sini, saya masih harus bersimbah air mata ketika saya harus menceritakan itu. Dan saya sempat istirahat betul-betul, tidak mau melihat TV dulu, karena selalu membuat saya berat gitu. Ada semacam yang, dan saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berada di situasi itu, dapat berbuat sedikit, karena waktu itu saya tergabung di tim evakuasi, di antara yang mengevakuasi mayat-mayat, dan bahkan teman dari salah satu media di sini sempat memotret saya dengan capturean gambar itu Maya di antara mayat. Jadi tulis Maya di antara mayat. Jadi hal itu bisa akhirnya memicu beberapa teman-teman jurnalis lain yang ada di situ sempat mewawancara saya bilang gini, aduh kita ini jeruk makan jeruk, saya juga jurnalis, saya bilang waktu itu kan. Saya di sana ada kan 40 hari selama di Aceh. Berada di situ tuh betul-betul
pulang dari evakuasi, kita ke tempat pengungsian, melihat anak-anak yang kehilangan orang tua. Bahkan saat saya melaporkan di malam takbiran itu pun, jujur saya boleh dianggap tidak perlu, karena saya betul-betul tidak bisa menahan air mata saya, karena ada namanya di sana adat megang. Dan ketika saya tahu sejarahnya adat megang itu bahwa si kepala keluarga harus mengambilkan daging untuk bawa pulang ke keluarganya, dan ada bapak-bapak histeris ngomongkan, dia bilang, kepada siapa saya harus bawa ini, dan saya betul-betul nangis. Ya, jadi memang kalau kita mau tarik benang merahnya ini mengajarkan pengalamannya Kak Maya ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat tinggi seperti itu ya. Dan di saat itu saya belajar terus dan belajar. Iya betul. Dan ini saya sampai speechless dengarnya tadi, sampai dengar kata mayat apa dan waduh. Saya selama di Aceh itu banget. membungkus 283 mayat. Aduh, Masya Allah. Tapi kita akan tahan dulu ya. Saya speechless nih, pemirsa. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV Masa Kini.